Biarlah sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, kita mau siapkan hati kita terlebih lagi. Kita mau bawa segenap hati dan pikiran kita, haus rindu akan lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, kami ada hari ini karena kasih setia Tuhan. Dan kami rindu Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami lebih lagi Tuhan dalam menyembah-Mu, dalam meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rindukan hadirat-Nya lebih lagi menguasai, memenuhi kehidupan kita. Rindukan kasih Tuhan yang tak terbatas itu memenuhi, memulihkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terimalah pujian sembah kami Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih sungguh lagi nyatakan hadirat-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah sore hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan melihat, mengalami kasih, kemuliaan-Mu dinyatakan tengah ibadah kami sore hari ini. Tuntun kami untuk terfokus hanya kepada Engkau. Tuntun kami untuk lebih lagi kami punya hati yang haus rindu akan hadirat-Mu memenuhi kehidupan setiap kami. Hadirat-Mu bagaikan air yang menyegarkan hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu bagaikan air yang memenuhi kehidupan kami sehingga tidak ada satupun bagian dalam hati kami yang kosong. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu hadirat Kudus
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa sore hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini, di rumah-rumah yang sedang mengadakan ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh gedung. Setiap urapan-Mu terus mengalir atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita dari surga yang mengalir di hati setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau datang beribadah dengan hati yang penuh dengan antusias, memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pengharapan Tuhan dalam setiap ibadah kami. Dan biarlah kami mau terus punya respon hati yang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami mau terus Tuhan menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yes. Dan biarlah kita mau masuk hadirannya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadirannya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirannya, masuk hadirannya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadirannya, masuk hadirannya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam
saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Yes. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Bapak Ibu Saudara, tempat ini sama-sama kita bangkit berdiri, yang ada di rumah juga kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saya tahu dalam kondisi hari-hari ini adalah kondisi yang cukup sangat berat untuk beberapa orang, untuk beberapa perusahaan, untuk beberapa orang tua karena harus sekolah online. Ya, saya mendapat keluhan dari beberapa orang tua. Rasanya seperti apa ya? Mereka bilang bahwa aku tidak sanggup untuk menjadi seorang guru, katanya gitu ya. Saya mengerti karena mereka harus berjuang dengan, ya mungkin ada beberapa orang tua yang harus berjuang dengan usahanya. Ada beberapa orang tua yang juga harus bergumul ya dengan, ya kebayang ya kalau udah 4 anak, mungkin online-nya juga 4 handphone ya gitu ya. Ditambah lagi kuota dan sebagainya. Saya mengerti
Tapi kita percaya bahwa hari-hari ini ada sisi positifnya, bahwa ketika kita bersama dengan anak-anak kita bisa merasakan kebersamaan dengan mereka dan kita bisa tahu apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Dan saya belajar dan saya memberitahu kepada setiap orang tua, tidak ada sistem ideal, pendidikan yang ideal hari-hari ini. Ya, yang kita bisa jalani adalah mari kita jalani dengan hati yang bersyukur. Ya, karena memang tidak mudah. Menjadi seorang guru pun di masa-masa online ya, mereka pun harus bekerja keras untuk bikin video, membuat materi supaya bisa disampaikan kepada orang tua, supaya orang tua juga bisa ya, untuk bisa mengerti dan menyampaikannya kepada anak-anak. Ya, saya selalu bilang sama mereka tidak ada sistem pendidikan yang ideal selama pandemi ini terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita belajar melakukannya dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Dan biarlah kita percaya bahwa masa-masa ini Tuhanlah yang menjadi satu-satunya selalu dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan buat setiap kita. Yes. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita imani pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan,
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami percaya Tuhan, Kau adalah pengandalan kami satu-satunya. Dan kami mau terus setiap hari menguatkan iman kami kepadamu, karena Engkau lah yang selalu menjadi kekuatan buat setiap kami. Dengan kami belajar punya sebuah respon hati yang tepat Tuhan, meresponi panggilan-Mu, meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan, dengan hati yang selalu siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kami berdoa, tutup bungkus hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Kami percaya itu adalah isi hati daripada-Mu untuk setiap kami Tuhan, supaya kami dikuatkan, diteguhkan, diingatkan Tuhan, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh terus di dalam Tuhan, di dalam kondisi-kondisi apapun musim dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, sehingga penyampaiannya terus Tuhan tepat, sehingga kami boleh terus melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan baik dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Kau melatih hati kami, menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami terus bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan, firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, menegur kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa hanya Engkau lah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami terima hari ini, biarlah kami mau terima dengan hati yang penuh dengan sukacita dan antusias Tuhan. Dan kami mau berikan itu buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari pertengahan ini hingga akhirnya Tuhan yang terus memberkati dan beracara dan berdaulat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita tadi sudah sama-sama bersekutu menyembah Tuhan melalui pujian. Dan saatnya sekarang kita mau bersekutu dengan firman-Nya. Ya, sehingga ibadah kita ini adalah merupakan satu bentuk ibadah yang betul-betul datang di hadapan hadirat Tuhan dan bersekutu di hadirat-Nya. Puji syukur pada Tuhan. Nah, petang hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya berikan judul melupakan masa lalu. Melupakan masa lalu. Terlalu sering orang mengingat masa lalu dan lebih parahnya lagi yang diingat itu adalah masa-masa sukar, masa-masa susah, masa-masa sakit, masa-masa penuh dengan penderitaan-penderitaan. Itulah manusiawi. Ya, coba kalau kita renungkan, yang lebih banyak kita ingat itu hal-hal yang menyenangkan
atau sebetulnya hal-hal yang mendukacitakan? Kira-kira bagaimana menurut Ibu Bapak Saudara terkasih? Mana yang lebih sering hinggap dan terpatri di dalam pemikiran dan ingatan kita? Cenderungnya kita manusia sering mengingat masa-masa lalu, justru bukan masa sukacita, tetapi masa kepedihan, masa kepahitan. Sehingga tanpa terasa dan disadari, itu menyerang jiwa kita. Mendatangkan satu bentuk trauma di dalam kehidupan kita. Ya, beberapa minggu kita berbicara tentang trauma. Ya. Nah, pada kali ini kita mau sama-sama meneladani satu pribadi yang betul-betul dia dapat berupaya melupakan masa lalunya, berfokus kepada masa yang akan datang. Dan ini mendatangkan satu semangat dan kinerja yang sungguh luar biasa. Biasanya orang mengalami trauma, dia takut mengambil keputusan, dia takut melakukan segala sesuatu, sehingga akhirnya hidupnya tidak produktif. Itu orang yang terikat oleh rasa trauma. Coba kita akan melihat sebagai pembuka, di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Di slide saya itu ada ya. Filipi 3 ayat yang ke-13, tampilkan saja. Ya. Nah, Filipi 3 ayat 13 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi pertama, dia melupakan apa yang di belakang, lalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Saya tuliskan. Melupakan masa lalu yang penuh dengan derita dan kepahitan. Pasti yang Rasul Paulus lakukan itu melupakan hal-hal yang mendatangkan duka cita. Melupakan hal-hal yang mendatangkan penderitaan, kepahitan. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus yang mendatangkan sukacita, pasti dia tidak melupakannya. Jadi artinya ketika Rasul Paulus berbicara ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku, tidak melupakan segala-galanya. Tetapi melupakan apa yang menjadi beban, apa yang mengikat, apa yang menindih, tetapi dia tidak melupakan besarnya anugerah Tuhan. Ya, ini yang harus kita ambil. Yang kita ingat adalah anugerah Tuhan. Jangan kita lupakan anugerah Tuhan. Sebab itu, Rasul Paulus dia memiliki satu semangat yang luar biasa. Sekalipun dia mengalami penderitaan yang begitu menekan, tetapi dia tetap bisa produktif yang luar biasa. Coba kita akan lihat di Filipi 1 ayat yang ke-12. Filipi 1 ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang telah terjadi padaku ini justru mengakibatkan, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini ya. Aku menghendaki saudara-saudara, kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi kita mengetahui dari dua ayat ini kita tahu. Rasul Paulus saat itu sedang mengalami penderitaan, bukan trauma akan penderitaan, bukan. Trauma itu masa lalu yang mencetak satu garis, satu luka batin di dalam pribadinya, membuat orang tidak bisa melakukan apapun ketika dia mengingat akan trauma masa lalunya. Tetapi justru saat itu Rasul Paulus bukan saja trauma, tetapi justru menghadapi tekanan yang begitu besar. Perhatikan,
dia tetap mampu produktif. Melakukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-12 ya, bahwa apa yang terjadi atasku ini, atas pemenjaraanku ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ketika Rasul menghadapi tekanan, permasalahan, justru dia membangkitkan kekuatannya dan hasilnya produktif. Berlipat kali ganda, justru mendatangkan kemajuan atas berita Injil. Kalau kita lihat, memang Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia mengalami banyak penderitaan. Dan kalau dia mau mengingat seluruh penderitaannya, saya yakin dia tidak akan punya niat, minat untuk memberitakan Injil lagi. Udah kapok. Itu Rasul Paulus. Dia menderita. Harus diturunkan dari tembok lewat keranjang untuk dilarikan, diselamatkan. Lalu karam kapal dia alami. Lalu dia mengalami penjarahan, perampokan. Dan dia juga dicambuk. Ya, dalam kaitannya dengan panggilan pelayanannya untuk memberitakan Injil. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Yang alami. Dia begitu menderita tetapi tidak trauma. Coba kalau seandainya dia trauma. Waduh, aku di penjara enggak saya cicing sare. Tetapi dia tidak. Ini belajar dari seorang Rasul Tuhan. Bagaimana dia tetap bisa efektif berkarya ketika dia menghadapi tekanan yang luar biasa. Seperti tadi pemimpin pujian katakan, dia adalah guru, ya. Dia katakan kepada orang tua, ya memang sekarang ini masanya masa sulit. Tetapi justru di dalam masa sulit ini kita harus tetap produktif. Saya pun mengalami ini. Kalau kita di dalam masa-masa normal sebelum COVID, PA itu 1 minggu 1 kali, PA. Kita membahas perikop-perikop terus. Dari Injil atau surat-suratan Rasul Paulus terus tersusun. Bersambung. Itu 1 minggu sekali. Sekarang bukan seminggu sekali. Setiap hari. Saya harus menggali dan membagikan pesan-pesan firman Tuhan dalam bentuk PA. Itu yang saya bagikan. Sekitar 20 menit, 25 menit. Itu setiap hari. Justru dengan cara demikian rasanya lebih bergairah di dalam melayani. Nah, ini pun yang dialami oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-14, coba kita lihat ayat yang ke-14-nya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Justru makin mengalami tekanan, dia makin berani. Dia makin produktif. Nah, ini yang harus kita sama-sama semua alami. Tekanan, pergumulan yang sedang kita hadapi ini semua mengalami, bukan saja Indonesia tapi dunia mengalami. Jadi Anda tidak sendiri. Dari sebab itu di dalam tekanan itu mari kita bangkit. Jangan lagi kita mengingat trauma-trauma masa lalu yang justru menjerat dan mengikat ruang gerak kita untuk kita berani mengambil satu perbuatan-perbuatan. Atau pekerjaan-pekerjaan. Ya, jadi trauma itu kalau kita ingat nggak ada untungnya sedikit pun. Nggak ada baiknya. Tetapi bisa orang mengatasi trauma. Pertama apa? Lupakan masa lalu. Lupakan masa-masa penderitaan di waktu-waktu yang lampau. Dan kita harus bangkit dengan satu pengharapan dan fokus ke masa depan. Rasul Paulus, dia demikian produktif, dia demikian antusias, dia demikian semangat memberitakan Injil. Kenapa? Karena materi yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan itu berdampak luar biasa. Dampak daripada Injil kita akan lihat di dalam Roma 1
16-17. Roma 1, 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi Paulus itu punya keyakinan yang kokoh, bukan trauma yang mengikat. Bukan trauma yang berkarat, bukan. Tapi keyakinan, kepercayaan yang kokoh kepada Injil. Itu yang membuat dia tetap bisa eksis. Dia tidak lagi dipengaruhi oleh rasa trauma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini sebab aku mempunyai, itu dasarnya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini keyakinannya. Injil itu menyelamatkan semua orang. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah. Ibu bayangkan, ibu bapak saudara terkasih, coba bayangkan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ini. Bagaimana kita bisa mengalami dan merasakan kekuatan Allah? Kalau kita tidak berpegang pada Injil. Kalau kita tidak percaya kepada Injil. Bagaimana kita dapat mengalami itu? Dan kalau kita lihat pribadi daripada Rasul Paulus ini. Justru ketika menghadapi tekanan karya Injil. Dia tidak berhenti memberitakan Injil. Ya kan? Dia dipenjara kenapa? Karena Injil. Karena memberita Injil. Apa lalu dia trauma dan stop? Tidak. Karena dia punya keyakinan. Injil itu kekuatan Allah yang membangkitkan semangat. Puji Tuhan. Ini yang harus kita teladani. Pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Kepada orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kita bersyukur ya, kalau kita bisa percaya kepada Injil. Coba bayangkan, seandainya orang tidak percaya akan Injil, pasti orang itu tidak bisa mengalami dampak kuasa Allah yang menyelamatkan itu, gak bisa. Terpuruk, betul. Jadi jangan heran juga, banyak di sekitar kita, orang yang tidak percaya Injil, tidak percaya firman Tuhan, mereka tuh down, terpuruk, betul-betul terpuruk. Oleh kondisi seperti ini sekarang. Terpuruk oleh rasa takut yang amat sangat. Wah, sampai keluar rumah juga takut dan lain sebagainya. Tapi engkau takut tapi pengen. Kan itu tambah penderitaannya. Betul. Takut tapi ingin. Coba bayangin. Itu kan peperangan batin jadi rasanya. Kita juga jangan lalai. Kita boleh lakukan aktivitas sampai di luar, bahkan keluar rumah jika memang itu diperlukan, dan kita tetap harus berjaga-jaga. Amin. Bayangkan orang yang tidak memiliki Injil, tidak punya kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, apa pegangannya sekarang? Tidak ada. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tadinya orang berpikir yang penting uang. Kalau punya uang, semua masalah terjawab. Oh, sekarang no. Justru orang-orang kaya yang banyak mati kena corona. Jadi terbukti kekayaan bukan segalanya. Ilmu pengetahuan, orang pikir wah yang penting mah pintar. Orang pengetahuan. Sekarang kalau kita punya kemampuan teknologi, memegang teknologi, dia akan menjadi orang yang di depan. Itu pemikirannya, lalu orang berlomba-lomba. Tapi sekarang kenyataannya untuk menemukan virus penangkal, obat penangkal virus corona ini belum dapat. Katanya teknologi sudah maju, tapi masih belum dapat. Jadi ini juga membuktikan pengetahuan tidak menjawab. Satu-satunya, mari kita bergantung kepada Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Amin. Ini yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Segala sesuatu. Dia tuh juru selamat. Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang kuasa Injil, kuasa Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan segala sisi hidup kita. Bahkan memberikan jaminan keselamatan setelah kita keluar dari dunia ini.
kita masuk dalam keselamatan yang kekal abadi. Amin. Itu keselamatan. Itu kekuatan Allah. Itu yang Rasul Paulus beritakan. Sehingga dia tidak trauma. Malah dalam tekanan sekalipun, dia tetap eksis, semangat, tetap melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Apa yang dapat kita timba, pelajari dari pribadi ketika dia menghadapi tekanan ini? Dia tidak trauma karena dia punya satu pengharapan. Keyakinan kokoh akan kekuatan Allah, yaitu Injil. Nah, firman Tuhan ini yang harus kita kejar. Ya, lalu kita kembali ke slide bagian yang kedua. Bagaimana kita bisa melupakan masa lalu? Fokus kepada apa yang di hadapan. Fokus kepada apa yang di hadapan. Seperti seorang sedang mengemudikan mobil, dia harus fokus melihat ke depan, bukan lihat kaca spion. Kaca spion itu perlu, tapi tidak harus terus dilihat. Kaca spion itu sisi belakang kita. Oh, di belakang kita ada apa? Oh, itu. Cukup sebentar saja dan kaca spion itu kecil. Makanya lebih besar kaca spion atau lebih besar kaca depannya mobil ibu bapak? Mana yang lebih besar? Kaca depan. Kalau kaca spionnya lebih besar, wah gimana? Ya, itu. Fokus ke depan. Kita akan lihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Ini yang dirindukan, ini yang diharapkan. Ya, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Dalam segala situasi aku tidak akan beroleh malu sekalipun aku dipenjara. Melainkan seperti sedia kali, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow, ini. Karena dia punya pengharapan ke depan. Sehingga dia meyakini begitu yakin akan potensi, akan kekuatan yang ada pada dirinya. Sekalipun dia di penjara, tetapi dia tidak merasa malu. Kenapa? Sebab dia di penjara bukan karena nyolong. Bukan karena menipu, memperkosa, atau lain sebagainya. Tetapi karena memberitakan Injil. Jadi dia tidak merasa malu. Sekalipun aku harus menderita, aku tidak malu. Puji syukur kepada Tuhan. Ini situasi kondisi yang dialami oleh satu pribadi yang namanya Paulus. Tetapi melalui keadaan yang demikian kita dapat belajar. Kenapa Paulus begitu tetap punya eksis, punya satu pengharapan? Karena fokus ke depan. Punya keyakinan. Inilah yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Aku tidak ada, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Tidak akan dipermalukan. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Jadi ini menunjukkan konsistensinya. Dulu, sekarang aku tetap semangat, bahkan sampai masa depan aku tetap semangat melayani Tuhan. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Wah, ini luar biasa bukan? Dia punya keyakinan, Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Lanjut, ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Wah, ini enggak sembarang orang bisa ngomong begini. Ya kan? Enggak sembarang orang. Betul-betul. Kalimat ini ketika kita renungkan bagaimana pribadi tersebut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Tidak mudah ini diucapkan. Tetapi kalau sampai ini terlontar dalam satu pribadi yang namanya Paulus, saya yakin dia punya kekuatan penuh akan keyakinan di dalam makna hidupnya. Menilai kehidupannya. Orang trauma kehilangan nilai-nilai di dalam
kehidupannya. Seolah-olah hidupnya tidak berharga. Itu orang trauma. Tetapi orang yang bisa dilepaskan, dimerdekakan dari rasa trauma, dia akan memiliki satu rasa berharga hidupnya. Sehingga Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Coba, kalau ini kalimat ditangkap atau diperdengarkan kepada orang-orang yang tidak percaya Kristus, pasti etama jalama kieu, kan begitu. Tidak masuk akal. Mati keuntung. Tetapi ini yang kita renungkan bersama. Jika ibu bapak selama kita hidup, kita menggunakan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, ketahuilah. Sekalipun Anda mengalami kematian, justru mendatangkan keuntungan. Hidup kita bagi Kristus, kematian itu bukan kerugian, malah mendatangkan keuntungan. Dia punya nilai-nilai yang dia sadari di dalam dirinya. Coba kita lanjut 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Jika aku harus hidup, aku harus bekerja, memberi buah. Wow, luar biasa bukan? Ini orang yang, wah super. Menurut saya betul-betul. Sekalipun dia mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, bahkan saat menderita pun, dia tetap bisa tuliskan kalimat-kalimat sedemikian. Dia orang yang terpenjara. Tetapi dia begitu bebas, merdeka, memberitakan dorongan, memotivasi orang-orang percaya di Filipi. Dia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Produktif. Tidak terikat oleh trauma. Bekerja memberi buah. Kita berbicara tentang buah. Kalau satu pohon berbuah, siapa yang makan buahnya? Orang lain, pihak lain. Bukan pohon itu sendiri, betul. Jadi apa artinya? Dia bekerja untuk menjadi berkat buat orang lain. Silahkan nikmati segala karyaku. Seolah-olah dia sedang berbicara demikian. Seolah-olah dia sedang berbicara demikian. Karena nggak mungkin pohon mangga menghasilkan buah lalu dimakan sama pohon mangga itu sendiri. Nggak mungkin. Pihak lain. Jadi artinya bekerja memberi buah itu menjadi berkat, menjadi saluran berkat, bermanfaat, berdampak bagi orang-orang yang memerlukan. Inilah satu kehidupan dari seorang rasul yang betul-betul hidup bagi Kristus, mengandalkan Kristus. Sehingga kalau kita pelajari, renungkan hal ini bersama, jadi benar, iman percaya kita kepada Injil itu adalah iman kepercayaan yang tepat, yang benar. Jangan pernah ragukan itu. Amin. Sehingga kondisi orang pada umumnya mengalami trauma. Tetapi Paulus dia cakap mengatasinya. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Caranya itu tadi, lupakan hal-hal yang pahit. Lupakan akar pahit, lupakan kekecewaan, lupakan kesedihan. Orang sering kali mikir, kalau lagi sendiri mikir, aduh sedih ya. Aduh dulu gue digini-giniin sama si itu. Aduh tahu gitu. Aduh tak balas sekarang. Itu pikiran-pikiran trauma. Orang kalau pikirannya trauma tuh lalu negatif. Pemikirannya lebih cenderung melakukan dan merencanakan hal-hal yang negatif. Bukan lagi merencanakan hal-hal yang positif dan berdampak baik. Tidak. Merencanakan, ingin melakukan sesuatu, hasilnya juga apa? Untuk bukan sesuatu yang baik. Bukan mendatangkan kebaikan. Coba perhatikan, orang-orang yang diikat oleh rasa trauma. Perilakunya itu tidak membuahkan hasil yang baik. Cuma karakternya itu tidak. Kenapa? Ya karena dia hidup di dalam kungkungan itu. Keterikatan oleh trauma itu. Trauma itu trauma masa lalu.
Mari kita keluar dari ini. Tuhanlah penolong kita. Kita perlu fokus. Sehingga Rasul Paulus tahu tujuan hidupku untuk apa. Untuk berbuah. Untuk menghasilkan sesuatu. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini merupakan kelanjutan dari ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, sudah terarah, jelas tujuannya, aku tidak jalan santai. Tetapi aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi. Jelas. Memiliki tujuan akhir yang jelas. Orang mengalami trauma. Dia kehilangan tujuan hidupnya. Dia mengalami kesulitan untuk berencana, bahkan mengambil keputusan. Sulit sekali. Kenapa? Karena trauma. Hari sebab itu, kita harus mengingat. Seperti Rasul Paulus, dia mengarahkan, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Itulah yang dimaksud dengan fokus. Tertuju. Fokus terhadap apa? Tujuan akhir. Banyak sekali orang mengalami kesulitan di dalam tujuan hidup. Kamu kalau sudah lulus SMA, mau kemana? Aduh bingung ya. Mau kuliah apa ya? Bingung. Mau di sini, mau di sana. Kalau di sana nggak ada teman, di sini banyak teman. Tapi aku kurang cocok juga dengan fak itu. Akhirnya mereka sulit menemukan keputusan, mengambil keputusan. Ada orang yang harus masuk di dalam pernikahan, mereka pun juga sulit mengambil keputusan yang mana ya. Sulit. Tetapi kita perlu fokus agar kita lepas daripada rasa trauma. Kembali ke slide bagian yang terakhir, yaitu mengejar kemuliaan dalam kekekalan. Mengejar kemuliaan dalam kekekalan. Rasul Paulus lakukan itu. Dia mengejar kemuliaan dalam kekekalan. Ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 ya. Sebentar. Ayat 7. Sorry. Filipi 3 mulai ayat 7. Filipi 3 mulai ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu menyenangkan, apa yang dahulu menguntungkan, kita anggap untung, itu sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus. Ya, jadi Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya karena dianggap yang di belakangku itu, masa laluku itu tidak sebanding dengan sukacita yang kita peroleh di dalam Kristus. Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah itu. Ini yang dikejar oleh Rasul Paulus. Apa? Kemuliaan yang bersifat kekal. Jadi kalau demikian kita tahu bahwa Rasul Paulus punya tujuan akhir di dalam hidupnya itu. Tujuan masuk menerabas kepada kerajaan yang kekal. Menerobos kefanaan. Melintasi kefanaan untuk masuk ke dalam kekekalan. Ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang dia kejar. Ini yang dia kejar. Kenapa? Kristus adalah segala-galanya.
Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah yang menyelamatkan. Kristus adalah yang menuntun jalan hidup kita, langkah hidup kita. Kalau Kristus yang menuntun langkah hidup kita, apapun yang terjadi di sekitar kita, Anda dan saya tidak perlu takut dan gentar. Amin. Karena Kristus pemandu hidup kita. Ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Jadi bukan berdasarkan pengetahuan kita, bukan berdasarkan pemahaman kita akan hukum Taurat, bukan berdasarkan kepintaran dan kebaikan kita, tetapi kita beroleh Kristus berdasarkan iman kepada Dia yang adalah juru selamat. Jadi hal ini hal yang sederhana. Inilah yang dituntut respon hati kita bagaimana. Ketika kita mendengarkan Injil, respon hati kita bagaimana? Percaya atau tidak? Kalau Rasul Paulus begitu menggebu-gebu memberitakan firman, memberitakan Injil, sampai di penjara pun dia tetap produktif memberitakan Injil. Sampai orang-orang di luar penjara menjadi percaya. Orang di luar penjara menjadi percaya oleh pemberitaan orang yang terpenjara. Dahsyat. Mengapa bisa terjadi? Karena materi yang disampaikan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, ini yang ku kehendaki. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ibu Bapak mengerti kuasa kebangkitannya? Itulah kuasa pemenang. Kita sering kali nyanyi, kita jadi pemenang. Pemenang mana? Ini kuasa kebangkitan Kristus. Itu kuasa pemenang. Kuasa yang memberitakan kemenangan. Dan persekutuan dalam penderitanya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 yang terakhir. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan dari antara orang mati. Ini keyakinan iman yang dia miliki. Kematian itu harus, setiap pribadi harus mengalami kematian. Harus mengakhiri perjalanan hidupnya di dalam dunia ini. Harus meninggalkan dunia ini. Harus mengalami kematian dari dunia ini. Tetapi orang yang di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan, mengalami kuasa kebangkitan, sekalipun mengalami kematian. Itulah kehidupan kekal. Itulah janji keselamatan. Itulah berita yang Rasul Paulus beritakan, yaitu Injil yang membebaskan orang dari kebinasaan. Sehingga Rasul Paulus tidak terikat oleh traumanya, tetapi dia betul-betul berpengharapan kepada Kristus yang adalah juru selamat. Jadi kita tahu bagaimana kita bisa melepaskan diri dari keterikatan trauma. Lupakan masa lalu. Lupakan masa lalu. Mudah enggak? Enggak. Memang enggak mudah. Kita perlu punya kemampuan untuk melepas kepahitan. Melepas pengampunan. Mungkin kita dikecewakan di masa lalu. Banyak sekali terjadi. Relasi hubungan suami istri banyak sekali terjadi. Ya, ketika suami istri konflik di dalam kata-kata, di dalam sikap, itu saling menyayat, saling menyakitkan. Itu seringkali membuat trauma. Apa traumanya? Nggak selantong ngomong lah, ngomong mah moal nyambung, pasti pas adi. Jadi diam-diam, masing-masing diam. Waduh, terus berakar di dalam hati. Apa nyaman kondisi begitu? Sangat tidak nyaman, bukan? Mari kita belajar. Lupakan masa lalu. Wah, ngomong mah gampang. Benar, ngomong mah gampang. Satu kuncinya. Belajar mengampuni. Amin.
mengampuni, belajar memaafkan. Ketika orang bisa memaafkan, bisa mengampuni, ada penerimaan. Satu sama lain saling menerima. Ketika ada saling menerima, itu tandanya akan terjadi saling melengkapi. Ya, ini Yusak ini anak saya, tahu ya, anak saya. Saya kalau nggak ditolong sama istri, nggak bakal punya anak. Setuju? Setuju ya Bapak-Bapak? Seringkali kita begitu. Aduh, saya ketika konflik tuh saya mah mikir anak lah. Dia mah udah nggak dipikir lah, nggak saya jika kumaha. Loh, salah. Ay, anak dipikir. Siapa yang bisa melahirkan? Nah, itu kan. Maka sebetulnya kita perlu merajut dan mampu minta kemampuan dari Tuhan agar aku bisa melepas pengampunan. Aku bisa melepas akar pahit. Maka aku akan merdeka dari trauma. Puji Tuhan, mari kita turunkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini melalui perenungan singkat Tuhan memberkati dan memberikan pada kami kekuatan masing-masing. Apa yang kami renungkan bersama adalah Injil, adalah firman, adalah kekuatan Allah. Bahkan jika di tempat ini saat ini ada yang terganggu kesehatannya, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab saat ini kami bersekutu dengan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang menyingkirkan akar pahit, yang menyingkirkan segala dendam dan kekecewaan. Tuhan bebat hati kami semua agar kami mengalami satu damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Bagi mereka yang dalam pergumulan, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kemenangan, penghiburan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan lancar walaupun tadi ada sedikit gangguan. Ya, ada beberapa pengumuman, nanti kita hari Rabu kembali worship night dan hari Jumat kita kembali komsel bersama. Ya, nanti akan dibagi linknya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam komsel kita hari-hari ini sedang membahas kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Ya, kita mau belajar latar belakang, tentang penulisnya dan beberapa hal yang tentunya akan memberkati kita ya. Untuk persembahan nanti bisa langsung ditransfer ke rekening BCA atas nama Yusak Setiawan, nomor rekening 2821500194. Ya, di PowerPoint di Google Meet sudah tercantum. Ya, baik, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh beribadah bersama, baik yang ada di rumah secara online maupun onsite di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur hadirat-Mu menjamah melawat kami melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada ibadah sore hari ini. Pada sore hari ini kami bersatu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu pemulihan terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan itu boleh nyata dan terjadi di tengah bangsa dan negara kami, memulihkan Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat untuk mengambil keputusan. Berikan keberanian Tuhan untuk memutuskan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ada di bangku pemerintahan. Tuhan yang memberkati, diberikan kekuatan, keberanian menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga di tengah pemerintahan Indonesia nama Tuhan boleh dipermuliakan dan kebenaran semakin ditegakkan. Khususnya kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu melawat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk tim dokter yang hari-hari ini bergerak Tuhan, berjuang menangani, menghadapi virus COVID-19.
Tuhan yang menolong dengan hikmat, dengan damai sejahtera Tuhan, dengan kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Tim dokter semuanya Tuhan boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan damai yang daripada Engkau. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rangkaian kegiatan kami sepanjang minggu ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan hadir dalam worship night kami. Tuhan hadir dalam komsel kami. Melawat setiap kami, menuntun kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih sebelum kami berpisah Tuhan. Kami mau tadahkan tangan, kami mau terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rindu menyenangkan Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan untuk kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Ada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan tahu setiap pergumulan kami dalam perekonomian, masalah keluarga, masalah sekolah, perkuliahan, pergaulan, masa depan, kesehatan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tahu setiap permasalahan pergumulan kami. Terlebih lagi kerohanian kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau kelola itu dengan mengandalkan Tuhan sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati.